so irreplaceable. And everybody knows I want you, but I've always been. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Amanda, Bu. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi, Amanda. Ibu senang sekali bertemu dengan Anda. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu dengar-dengar, Amanda akan mengikuti lomba orang. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kabar Amanda? Alhamdulillah. Dari rawat wajah Amanda sepertinya tampak bukan dan nampaknya ada sesuatu atau perasaan yang menghubungi Amanda. Apakah ada permasalahan yang perlu dan berkenan untuk kita diskusikan? Ibu, sebenarnya saya ada suatu permasalahan. Jadi saya ragu untuk membicarakan kepada Ibu. Apakah tidak ada permasalahan tersebut? Dapatkah Anda menceritakan kepada Ibu? Ibu ingin mengetahui sejauh mana perasaan dan permasalahan tersebut mengganggu Anda dan sehingga Anda datang menemui Ibu. Saya ragu untuk menceritakannya. Apa yang menjadi keraguan Anda? Anda tidak perlu khawatir, karena apa yang akan kita bicarakan nanti itu bersifat rahasia dan Anda tidak perlu ragu untuk mengungkapkan apa permasalahan Anda dan tidak perlu takut akan diketahui oleh orang lain. Baik, Bu, begini saya berada di situasi yang sangat membingungkan. Mengapa demikian? Dapatkah Anda menjelaskannya secara rinci kepada Ibu? Saya saat ini sedang berada di fase malas belajar dan tidak mau untuk berusaha belajar. Nah, saya sedikit ada keraguan di mana nanti ke depannya saya jadi Anda merasa cemas karena Anda tidak dapat belajar secara efektif dan itu berdampak terhadap rasa khawatir akan nilai dan prestasi. Begitu? Iya, Bu. Lalu bagaimana kegiatan Anda selama di sekolah maupun di rumah? Apakah ada hambatan? Saya menjadi lalai dan tidak kondusif dalam belajar maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, lalu saya jadi jarang bersosialisasi dengan yang lain. Nilai saya turun drastis seperti itu. Ibu merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Lalu adakah kemungkinan bagi Anda untuk mengupayakan atau cara-cara yang dapat Anda rencanakan untuk dapat meningkatkan minat belajar Anda? Sebenarnya saya ingin bekerja kelompok dengan teman-teman yang lain dan mendiskusikan hal-hal yang positif dan banyak menimbulkan motivasi untuk saya. Tetapi saya kurang untuk bersosialisasi dalam diskusi gitu. Baik, dari apa yang Anda katakan, Ibu melihat bahwa sebenarnya minat belajar Anda ini sangat tinggi, tetapi karena ada rasa kurang percaya diri dan pesimis itu menjadi membuat Anda terhambat seperti itu. Iya. Sebenarnya saya juga ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu perkuliahan, tapi saya juga masih ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Berarti fokus Anda itu tidak hanya dalam minat Anda belajar, tapi juga persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Mengenai hal tersebut, alangkah baiknya untuk kita rincikan seperti minat belajar dan persiapan untuk masuk perguruan tinggi yang dituju. Ya, Bu, saya juga pernah mengatakan untuk rajin sekolah sampai menggapai cita-cita yang saya inginkan seperti itu, Bu. Oh, dari ungkapan Anda tersebut terlihat bahwa Ibu Manda itu sangat ingin Anda untuk giat belajar dan rajin sekolah agar kelak menjadi orang yang sukses, dan hal tersebut juga menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Manda. Begitu? Iya, Bu. Dan hal itu juga menjadi pikiran saya ke depannya. Tapi saya bingung sebenarnya harus melakukan apa. Seperti itu.
Atas ungkapan Nanda tersebut, sebenarnya Nanda sangat memiliki harapan yang besar terhadap perguruan tinggi yang tujuh. Namun Nanda juga mengalami kebingungan untuk menentukan solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Iya Bu, saya juga merasa ragu dan bingung akan hal tersebut. Namun, Anda jangan berpikir negatif terhadap apa yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh Anda, karena di setiap ada usaha pasti ada jalan. Untuk lebih memudahkannya, bagaimana untuk kita merencanakan langkah awal seperti mengidentifikasi mengenai hal-hal apa aja yang mungkin bisa menjadi semangat motivasi Anda dalam belajar. Selain itu, Anda juga bisa mencari informasi terkait dengan perguruan tinggi yang tujuh seperti pasien perguruan tinggi dan bisa diakses melalui website resmi atau laman pencarian internet. Oh begitu ya Bu, saya mengerti. Nah, dari apa yang telah kita bicarakan, terdapat beberapa hal yang dapat kita peroleh yang bisa dijadikan untuk kesimpulan sementara. Dapatkah Anda untuk mengungkapkannya? Ya, ada alternatif dari informasi tersebut yang sudah Ibu sampaikan, yaitu saya lebih ditingkatkan lagi bersosialisasinya dan lebih ditingkatkan lagi minat dan belajarnya, serta daftar ke perguruan tinggi selanjutnya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, apakah tidak lebih baik untuk Anda merencanakan atau menyusun rencana yang baik berpedoman dari apa yang telah kita bicarakan, seperti dari tadi hasil identifikasi motivasi dan semangat belajar bisa dijadikan aktif untuk belajar Anda, terus membuat jadwal belajar yang rutin, memahami dan mengajar materi yang sebelumnya tertinggal, dan juga Anda bisa membuat ringkasan dari setiap materi yang dipelajari untuk lebih memahami konsepnya seperti apa. Selain itu, Anda juga bisa mulai berlatih soal-soal tes masuk perguruan tinggi dari buku prediksi. Biasanya dari buku prediksi itu terdapat soal-soal tes tahun-tahun sebelumnya beserta pembahasan dan prediksinya. Baik Bu, saya kira saya harus memilih pilihan terbaik untuk kedepannya, dan saya harus lebih mengembangkan minat dan bakatnya untuk ke perguruan tinggi selanjutnya. Rupanya Anda telah mengetahui atau memahami apa yang harus dilakukan. Anda pasti bisa merencanakan langkah yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, berkat ini saya menjadi lega dan tidak bingung lagi Bu. Dan saya tidak ragu untuk kedepannya memilih perguruan tinggi. Alhamdulillah jika begitu. Apabila terdapat hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama lagi, silahkan menemui Ibu di bidang mereka. Dan apabila terdapat juga hal-hal yang belum clear atau masih menjal, juga bisa kita diskusikan bersama lagi dan kita temukan solusi terbaik. Baik Bu, kalau begitu saya menjadi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Silakan.